Timnas Argentina besar kemungkinan akan kembali berkunjung ke Indonesia Maret mendatang. Dilansir dari jurnalis Argentina bernama Leo Paradiso, tim Tenggo yang akan berlaga di FIFA Matchday berencana menggelar pertandingan uji coba di tempat netral. Dan Indonesia masuk ke dalam opsi utama, selain 3 negara lainnya yakni India, Malaysia, dan Amerika Serikat. Nah, mendengar kabar tersebut tentu saja membuat publik tanah air cukup antusias. Kendati Argentina sendiri nggak akan main melawan Indonesia, yang di waktu bersamaan akan meladeni Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Di satu sisi, salah satu alasan mengapa Indonesia masuk ke dalam opsi atau bahkan opsi utama, jelas karena antusiasme publik tanah air yang dinilai luar biasa. Selain itu, Lionel Scaloni selaku pelatih dari tim Tenggo mengaku takjub dengan kemajuan timnas Indonesia di Piala Asia. Bahkan ia juga menantikan gimana nanti permainan Indonesia yang besar kemungkinan akan diisi nama-nama pemain keturunan yang baru. Seperti yang kita tahu, kalau kekuatan Indonesia kemungkinan bakal bertambah dengan gabungnya para pemain keturunan yang baru. CICS, Tom Haye, Ragnar Oatmangun, dan Nathan Jo adalah nama-nama yang sedang dikebut meskipun tahu sendiri kan, sekarang DPRD sedang masa resesi. Tapi segalanya bisa terjadi. Nah, terlepas dari itu, kekuatan Indonesia dengan skuad yang ada sekarang dinilai sudah cukup oke. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan pemain-pemain macam Justin Hubner, Sandy Walsh, yang udah mengunci posisi inti di timnas. Secara level permainan, Indonesia tentu saja mengalami kenaikan. Poros tim yang diisi Sandi, Jordi Amat, Justin Hubner, Elkan Bagot, Shane Patinama, Ivar Jenner, Marcelino, dan Rafael Streit dinilai udah cukup oke. Hanya tinggal ditambah nama-nama pemain baru aja. Maka komposisi timnas Indonesia bisa dibilang makin kuat. Itulah mengapa Lionel Scaloni menganggap Indonesia sudah berkembang jauh ketimbang saat mereka bertanding Juni 2023 lalu. Lebih lanjut, Scaloni sendiri bersama para pemain mengaku cukup rindu dengan suasana di Indonesia, di mana fanatisme supporter Garuda yang dinilai nggak jauh gila dibandingkan dengan orang-orang di Argentina itu sendiri, dan menilai gimana kemajuan timnas. Maka wajar bila kapan-kapan ia ingin bertanding lagi melawan Indonesia dengan komposisi full squad. Di sisi lain, Argentina sendiri emang Maret nanti dijadwalkan akan melakoni FIFA Matchday melawan Nigeria dan Pantai Gading. Dan menurut laporan jurnalis Argentina, Leo Paradiso, Indonesia menjadi salah satu opsi digelarnya laga uji coba tersebut. Informasi eksklusif pertandingan persahabatan timnas Argentina. Sebelum akhir pekan sudah ditentukan, ada kesepakatan lisan untuk mempertahankan rivalnya Nigeria dan Pantai Gading. Ada 4 kemungkinan tempat, Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan India. Tulis jurnalis ESPN Argentina ini dalam akun X-nya. Perlu diketahui, kalau setelah menjuarai Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022, skuad asuhan Lionel Scaloni ini memang mendapatkan tawaran uji coba dari berbagai negara, termasuk timnas Indonesia pada Juni 2023 lalu. Nah, setelah mentas di laga resmi dari Oktober hingga November 2023, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan, timnas Argentina akhirnya mendapatkan jeda internasional di FIFA Matchday Maret 2024. Pada medio bulan ini, timnas Argentina sendiri tidak memiliki jadwal laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu, Lionel Messi dan kawan-kawan dijadwalkan hanya akan menggelar laga uji coba melawan Nigeria dan Pantai Gading. Dan seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau mereka akan menggelar laga uji coba di tempat netral, yang mana Indonesia diprediksi akan menjadi opsi utama ketimbang negara lainnya. Keputusan AFA atau PSSI-nya Argentina untuk menggelar uji coba di tempat netral sejatinya bukan pertama kalinya dan bisa terbilang sering malahan, di mana salah satunya terjadi di FIFA Matchday Juni 2023 lalu saat Argentina bersua Australia di China.
Saat itu sekitar 68.000 penonton menyaksikan laga yang dimenangkan Argentina dengan skor 2-0 tersebut. Untuk itulah, apabila laga ini nantinya digelar di Indonesia, maka besar kemungkinan juga kalau stadion akan full house. Apalagi bila bintang utama tim Tenggo, Lionel Messi, ikutan main. Ya, sebenarnya cukup disayangkan sih nggak bisa rematch lawan Indonesia, tapi pasti akan ada hari lainnya ketika Indonesia sudah menjadi tim yang benar-benar lebih kuat untuk meladeni tim Tenggo. Tapi khusus buat Indonesia sendiri sebenarnya Coach Shin masih memburu sosok goal getter tajam grade A yang memang menjadi persoalan tersendiri. Sebab secara build up Indonesia udah oke, tapi ketika nyampe depan serangan seringnya mentok. Dan dari komposisi skuad, bila semuanya bisa, maka Indonesia ini udah cukup merata. Tinggal yaitu tadi post striker dan mungkin kiper, karena Maarten Vos juga masih 50-50. Nah, ngomong-ngomong soal striker grade A, dilansir dari CNN, Ketua PSSI Bapak Erick Thohir, kabarnya dalam beberapa waktu ke depan, ia akan melakukan Zoom dengan beberapa pemain keturunan timnas baru. Nah, secara prediksi, pemain itu adalah Ole Roemeny, yang kini main di FC Utrecht. Kemudian Milan Manhoef, yang musim ini join ke Stoke City. Bila itu terrealisasi, maka kita akan melihat trio lini depan yang menjanjikan. Sebab di kiri, Orad Mangun jelas dinilai satu level dibandingkan Rafael Schreck. Lalu di sayap kanan ada Manhoef. Dan Ole Roemeny adalah seorang target man yang mumpuni. Lebih lanjut, ketiganya bisa disupport oleh trio Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino di sektor tengah. Sedangkan di belakang, besar kemungkinan 4 bek akan diisi oleh Sandi di bek kanan, Shane Patinaman di bek kiri, lalu Justin Hubner serta Jay Itzes akan menjadi benteng tangguh di depan Hernando. Sekali lagi, jika Indonesia bisa full squad, maka tim ini diyakini bisa berbicara banyak di Asia. Dan bila ada kesempatan tanding lagi melawan Argentina, meskipun masih kalah 2-3 level, at least jalannya pertandingan pastinya akan berbeda dibandingkan pertemuan Juni 2023 lalu. So, semoga aja di lain hari Indonesia bisa berkesempatan lagi melawan Argentina atau tim-tim besar lainnya macam Brazil, Italia, Jerman, Belanda, sampai Portugal. Nah, kalau bisa ketemu Portugal, ini akan jadi kesempatan bagus karena bisa melihat aksi Cristiano Ronaldo secara langsung sebelum ia pensiun. Bukan begitu, Timnas Mania? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.